Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham ini kebal crash dan dividen besar, salah satu raja market cap dan fundamental terus tumbuh. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham besar yang berada di peringkat 10 besar market cap tertinggi. Perusahaan ini sangat diuntungkan dengan adanya era digitalisasi. Hal itu bisa kita lihat dengan kinerja yang terus meningkat, bahkan saat crash tahun 2020, fundamentalnya tetap tumbuh. Selain itu, perusahaan rutin bagi dividen setiap tahun dengan yield di atas 3%. Menariknya, meski merupakan salah satu market cap terbesar, harga sahamnya naik sekitar 48% dalam 1 tahun terakhir. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2020 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. TLKM punya aset 275 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 277 triliun. Artinya aset TLKM turun 0,72% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 275 triliun, perusahaan punya aset tetap 164 triliun. Artinya 59,64% aset TLKM berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,61%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 275 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas 40 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset TLKM. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 5,26%. Kedua, liabilitas. TLKM punya liabilitas 134 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 131 triliun. Artinya, hutang TLKM naik 2,29% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 134 triliun, perusahaan punya pinjaman jangka panjang 33 triliun. Artinya 24,63% hutang TLKM berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 8,33%. Selain pinjaman jangka panjang, ada juga utang bank jangka pendek. Dari total liabilitas 134 triliun, perusahaan punya utang bank jangka pendek 18 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 200%. Ketiga, ekuitas. TLKM punya ekuitas 120 triliun sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 121 triliun, berarti ekuitas TLKM turun 0,83%. Dari total ekuitas 120 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 87 triliun. Artinya 72,50% ekuitas TLKM berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2,25%. Keempat, pendapatan. TLKM punya pendapatan 71,98 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 69,48 triliun. Berarti pendapatan TLKM naik 3,60% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. TLKM punya biaya pokok penjualan sebanyak 49,2 triliun. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 46 triliun. Berarti biaya pokok TLKM naik 6,96% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. TLKM mampu menghasilkan laba sebanyak 13,31 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 12,45 triliun, berarti laba TLKM naik 6,91% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. TLKM punya ROE 22,10% dengan NPM 18,40%. Sedangkan untuk sisi risiko, saham ini punya DER 111%. Rasio keuangan perusahaan bisa dikatakan baik untuk aspek profitabilitas. Meski begitu, perlu diingat bahwa DER-nya sudah tinggi, di mana total utang lebih besar dari modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 17,2 kali dan PBV 3,8 kali. Saham ini punya valuasi yang sebenarnya sudah tinggi dengan PER dan PBV di atas rata-rata. Tapi perusahaan sebenarnya menarik untuk dianalisa karena sangat diuntungkan dengan adanya era digitalisasi. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Penurunan total aset berasal dari berkurangnya aset tetap. 2. Liabilitas naik karena utang jangka pendek yang bertambah. 3.
ketiga, saldo laba ditahan yang berkurang membuat ekuitas perusahaan ini menurun. 4. Kenaikan biaya operasional lebih besar dari kenaikan pendapatan. Tapi kenapa laba bisa naik 6%? Hal itu karena adanya penurunan beban pajak. 5. Rasio profitabilitas terbilang baik. 6. Valuasi tergolong premium dan tidak bisa dikatakan murah. Demikian analisis singkat saham TLKM berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis ebook baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Ebook ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya ebook ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Thank you.